SD Negeri 01 Belacanan terletak di ujung utara Kabupaten Pekalongan. Letaknya yang berdekatan dengan pantai membuatnya tak bisa mengelak dari banjir airop yang saat ini hampir merata di pesisir pantai utara Jawa. Saat airop naik di pagi hari, murid harus rela belajar berdampingan dengan airop yang ikut masuk menggenangi ruang kelasnya. Hingga akhirnya muncul ide untuk memanfaatkan banjirop yang menggenang di sekolah sebagai media untuk memahami sifat dasar benda cair dengan berbasis inquiry learning. Harapannya, murid tidak hanya paham tentang ilmu pengetahuan yang didapat dalam pembelajarannya, tapi juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Setelah 4 tahun lebih perjuangan, akhirnya saya berhasil berdamai dengan banjirop yang menggenangi lingkungan sekolah. Namun tantangan berikutnya justru hadir dari dalam kelas saya sendiri. Kondisi murid yang heterogen dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda membuat perbedaan kemampuan akademik yang signifikan. Ditambah ada satu murid yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus, membuat saya harus memutar otak dalam menerapkan pendekatan pembelajaran. Sebagai langkah awal dari pembelajaran Robin Hood yang saya gagas ini, pertama-tama saya meminta izin dan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait keamanan kegiatan, utamanya untuk memastikan keselamatan para murid saat belajar di area ROB. Selanjutnya, guru mengamati dan mengidentifikasi fenomena banjirop yang terjadi di sekitar sekolah untuk dimanfaatkan sebagai media alami yang sangat potensial dalam pembelajaran IPA, khususnya materi sifat benda cair. Dari hasil identifikasi, saya kemudian menganalisis tujuan pembelajaran dan kompetensi pembelajaran IPAS yang relevan. Dari analisis itu, guru menyusun skenario pembelajaran lengkap menggunakan model pembelajaran Robin Hood yang menekankan pada pembelajaran berbasis inquiry learning, observasi langsung, dan refleksi. Guru juga memanfaatkan Google Map untuk mendapatkan informasi mengenai wilayah terdampak banjirop. Tahap berikutnya adalah pada pembelajaran IPAS. Guru menyampaikan materi tentang fenomena banjirop dan mitigasi bencana melalui pengamatan video, literasi, dan diskusi. Di sini, murid mencatat informasi penting yang diterimanya. Kemudian, dengan bimbingan guru, murid merumuskan pertanyaan investigasi dan merumuskan hipotesis awal mengenai sifat-sifat benda cair. Selanjutnya, murid melakukan percobaan air sederhana untuk membuktikan sifat-sifat benda cair. Sebagai informasi tambahan, murid mengukur bekas banjir yang ada di tembok kelas atau bangunan-bangunan di sekitar sekolah untuk membuktikan sifat-sifat benda cair. Percobaan ini bertujuan membandingkan hasil percobaan air sederhana dengan kondisi nyata di alam untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Pada pertemuan selanjutnya, murid melakukan simulasi mitigasi bencana. Kegiatan ini diawali dengan penggunaan Google Maps untuk melihat perkembangan wilayah terdampak ROB. Setelah itu, guru mengajak murid berkeliling desa untuk memetakan daerah-daerah yang terdampak banjirop. Murid dibekali peta desa, kemudian diminta memberikan warna merah untuk daerah yang terdampak ROB dan warna hijau untuk daerah yang aman. Kegiatan selanjutnya adalah murid merancang poster sederhana yang berisi langkah-langkah untuk mengurangi dampak banjirop. Salah satunya dengan menanam mangrove dan tidak membuang sampah plastik ke laut. Hasil pembelajaran murid dibagikan secara luas melalui poster. Kemudian, murid berkeliling untuk menjelaskan langkah-langkah mengurangi dampak ROB kepada warga sekitar sekolah. Terakhir, sebagai bentuk kontribusi murid terhadap lingkungan di sekitarnya, murid melakukan bersih sungai dan menanam mangrove. Sebagai penutup,
guru dan murid melakukan kegiatan refleksi pembelajaran. Murid dan guru duduk bersama dalam formasi lingkaran dan melakukan tanya jawab tentang pelaksanaan pembelajaran. Tidak lupa, guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Setelah itu, guru menyusun rencana tindak lanjut. Hasilnya, pembelajaran Robin Hood berhasil menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan. Murid juga terlihat aktif dan termotivasi dalam proses belajarnya. Hasil yang didapatkan secara internal adalah perubahan perilaku murid yang menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi banjir rob dan bagaimana mereka harus melangkah untuk memperbaiki lingkungannya. Berikutnya adalah peningkatan pengetahuan murid tentang sifat benda cair sehingga mereka dapat melakukan mitigasi bencana secara tepat dan dapat melakukan pencegahan sedini mungkin. Selain itu, integrasi kearifan lokal menjadikan murid memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi alam dan lingkungan sekitar, serta mengembangkan cara hidup yang lebih harmonis dengan alam. Di tengah bencana sekalipun, kita masih dapat menemukan sebuah inovasi selama kita tidak menyerah dengan keadaan, dan motivasi belajar akan tumbuh kuat saat ilmu yang dipelajari mampu menyelamatkan kehidupan mereka sendiri. Demikian praktik baik pembelajaran Robin Hood yang telah saya lakukan di SD Negeri 01 Belacanan. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.